Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Nurul Hadijah dengan NIM 23601109. Di sini saya akan menjadi seorang bidan. Perkenalkan, nama saya Tengku Anissa dengan NIM 23601130 yang akan menjadi pasien. Baik, di sini kami akan melakukan dan membuat tugas video dengan mata kuliah asuhan kebidanan pada ibu hamil. Yang pertama-tama kami akan melakukan tes anamnesa kunjungan ulang untuk ibu hamil. Baik, di sini merupakan kunjungan ulang pada ibu hamil. Kita tidak memerlukan menanyakan biodata ibu tersebut. Kita hanya melakukan pertanyaan ulang seperti, baik ibu, saya ingin menanyakan ke ibu untuk beberapa hal pertanyaan. Di sini ibu sudah di trimester 3, di umur kehamilan 36 minggu ya bu? Ibu. Baik ibu, di sini saya ingin menanyakan bu, pergerakan janin yang pertama pada kehamilan ibu di usia kehamilan yang keberapa minggu ya bu? 16 minggu bu. 16 minggu ya bu? Baik ibu, untuk pergerakan janin dalam 24 jam terakhir ini kira-kira berapa ya bu? Itu kayaknya 10 kali bu. 10 kali ya bu? Baik. Oke ibu, selanjutnya keluhan yang ibu rasakan di trimester 3 ini, yang ibu rasakan di belakangan ini, kira-kira apa ya bu? Itu sakit punggung bu. Sakit punggung ya bu, atau merasa nyeri ya bu? Ibu. Baik, merasa nyeri di punggung. Baik ibu, di sini saya ingin menanyakan, sebelumnya ibu ingat tidak berapa kali ibu melakukan suntik atau vaksin imunisasi TT di umur berapa ya bu kira-kiranya? Waktu bayi itu saya nggak begitu ingat bu, tapi waktu SD itu 2 kali bu. Oke ibu, baik. Setelah pemeriksaan ini kita akan melakukan suntik TT ya bu. Ibu. Selanjutnya ibu, saya ingin menanyakan pola makan dan minum ibu kira-kira berapa kali dalam sehari ya bu? Itu nggak menentu sih bu, sering, tapi jumlah makanannya itu sedikit bu. Berarti poinnya makan sedikit tapi sering ya ibu? Iya bu. Baik. Apa ada keluhan saat makan ibu atau minum? Nggak ada sih bu. Dan jika untuk minum? Minum sering sih bu, soalnya kan sering haus bu. Oh, sering haus. Iya bu ya. Menurut saya juga ibu harus perbanyak minum dan makan sedikit tapi sering ya bu, karena ibu kan lagi di umur 36 minggu, takutnya ibu dehidrasi ya bu. Selanjutnya ibu, saya ingin menanyakan pola aktivitas ibu dan istirahat ibu selama kehamilan ini ibu. Dalam aktivitas ibu atau dalam keseharian ibu melakukan kegiatan apa-apa saja ya ibu? Biasanya sehari-hari itu pekerjaan rumah tangga yang bisa saya lakukan bu. Terus ibadah bu. Baik. Saran saya juga begitu ya bu, jangan ibu paksakan pekerjaan yang berat-berat ya bu, karena ibu kan merasakan nyeri pada punggung ibu ya bu. Baik, untuk istirahat atau pola tidur ibu kira-kira berapa jam untuk di malam harinya ibu? Di malam hari itu 8 jam bu. Kalau untuk siangnya ibu istirahat kira-kira berapa jam ya bu? 1 jam bu. 1 jaman ya. Iya, bu. Baik ibu, untuk trimester 3 juga saya sarankan ibu sedikit banyak pergerakan ya ibu, jangan terlalu banyak istirahat dan atau sering duduk atau berbaring. Lebih baik ibu melakukan kegiatan seperti berjalan kaki agar di saat ibu persalinan juga mendapat kenyang. Baik ibu, selanjutnya saya ingin menanyakan pola eliminasi. Pola eliminasi itu maksud saya di sini buang air kecil ibu berapa kali dalam sehari dan apakah ada keluhan? Kalau buang air kecilnya 8 kali sehari bu. Terus keluhannya nggak ada sih bu. Kalau untuk warna dan bau bagaimana ya ibu? Warnanya itu kuning jernih bu. Kuning jernih. Baunya sih bau kencing normal ya bu. Normal ya bu. Baik,
Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk BAB atau buang air besar ibu kira-kira berapa kali ya bu? Itu biasanya 1 kali per 3 hari bu, atau 1 kali per 2 hari gitu bu. Dan warna atau keluhannya apakah ada ibu? Warnanya kuning kecoklatan sih bu, keluhannya nggak ada. Bau ya bu? Iya bu. Iya bau ya bu, ya normal. Oke, di sini sedikit saya izin kepada ibu karena di sini kita sudah memasuki ranah keprivasian dan kesensitifan untuk pertanyaan kepada ibu. Apakah ibu sebelumnya bersedia? Bersedia bu. Baik ibu, di sini saya akan menanyakan pola seksualitas ibu bersama dengan suaminya ibu. Sebelum hamil, mohon maaf, ibu berapa kali ya bu berhubungan badan dengan suami? 3 kali seminggu sih bu. 3 kali seminggu ya ibu. Baik, untuk pada saat hamil ini kira-kira ibu melakukan berhubungan badan dengan suami itu kira-kira berapa kali ya bu? 2 kali bu seminggu. 2 kali ya bu ya. Ya. Baik, apakah ada keluhan ibu Ah, di saat ibu berhubungan atau setelah berhubungan ibu? nggak ada sih bu. Baik, selanjutnya personal hygiene atau kebersihan vagina ibu atau ranah keprivasian ibu ya ibu. Kebiasaan mandi ibu dalam sehari itu berapa kali ya bu? Maksimal atau minimal? 2 kali bu. 2 kali sehari ya bu. Iya bu. Dan untuk kebiasaan membersihkan alat kelaminan ibu berapa kali atau sesering apa bu? Sering sih bu, apalagi pas kencing. Sering ya bu. Untuk kebiasaan mengganti pakaian dalam berapa kali dalam sehari ya ibu? 3 kali bu. 3 kali ya bu. Iya. Dan jenis pakaian apa yang ibu gunakan? Apakah bertekstur lembut atau kasar seperti bahan lingerie atau sebagainya? Teksturnya itu halus bu. Itu bahannya katun. Baik ya bu, saran saya juga ibu harus menggunakan pakaian dalam yang bertekstur lembut dan halus seperti katun misalnya. Takutnya nanti area kesensitifan ibu atau vagina ibu terdapat iritasi atau infeksi ya bu ya, karena ibu sudah di umur kehamilan 36 minggu, karena ibu juga akan melakukan atau persiapan persalinan ibu. Baik ibu, selanjutnya saya ingin menanyakan kebiasaan kurang baik ibu pada saat hamil ini ibu. Apakah suami ibu merokok atau ibu sering dekat dengan orang yang merokok? Enggak sih bu. Oh tidak ya bu. Selanjutnya ibu, kan orang-orang tua pada zaman dahulu menjelang kita persalinan itu mitosnya mereka ingin memberikan kita minuman seperti jamu-jamuan. Apakah ibu mengonsumsi minuman tersebut? Tidak sih bu, saya tidak mengonsumsi jamu. Tapi saya hanya mengonsumsi obat-obatan yang disarankan untuk kehamilan saya. Oke baik ibu. Minuman beralkohol ibu mengonsumsi? Enggak bu. Tidak ya bu. Makanan dan minuman apakah ada pantangan pada ibu? Enggak bu. Tidak. Baik ibu. Perubahan pola makan kayak merasa ngidam, nafsu makan turun dan lain-lain tidak ada atau ada ibu? Enggak ada bu. Normal ya bu. Baik ibu. Di sini saya akan menanyakan persiapan atau rencana persalinan ibu. Nah, yang pertama itu saya ingin menanyakan rencananya ibu melahirkan di mana ya ibu? Di klinik bidan Nurul. Klinik bidan Nurul ya ibu. Dan ingin ditolong oleh siapa ya ibu? Bidankah, dokterkah atau sebagainya? Bidan bu. Bidannya. Apakah ibu sudah menyediakan transportasi atau kendaraan ibu ke tempat persalinannya ibu? Sudah bu. Kendaraannya berjenis apa ya ibu? Mobil bu. Mobil ya bu ya. Dan diantar oleh siapa ya ibu di saat ibu melakukan persalinannya? Suami dan mertua bu. Baik. Selanjutnya yang menemani ibu ketika melahirkan di ruangan persalinan itu siapa ya ibu? Suami bu. Suami ibu ya.
Persiapan ibu untuk biaya persalinan apakah sudah tersedia ibu? Sudah ada, Bu. Sudah ada. Dan lalu selanjutnya, siapa yang akan menjaga keluarga dan anak ibu di saat ibu melakukan persalinan di klinik ini? Keluarga suami, Bu. Keluarga suami ya. Baik. Dan selanjutnya, siapa yang membuat keputusan apabila terjadi kegawat darurat di saat ibu melakukan persalinan? Suami, Bu. Suami juga ya Bu. Ya, Bu. Dan ibu ingin di mana jika dirujuk apabila terjadi kegawat daruratan tersebut ibu? Di rumah sakit awal Bros, Bu. Di RS awal Bros ya Bu. Dan siapa juga ya Bu kira-kira yang bersedia untuk mendonorkan darah ketika itu diperlukan di saat ibu melakukan persalinannya Bu? Itu ayah dan kakak saya, Bu. Ayah dan kakak ya Bu. Ya, Bu. Dan untuk persiapan atau perlengkapan bayi atau ibu di saat pasca persalinan apakah sudah tersedia ibu? Sudah lengkap semua, Bu. Sudah lengkap ya Bu. Berarti ibu sudah ACC lah ya untuk persalinan ibu. Iya, Bu. Baik ibu. Baik, di sini kami akan melakukan pemeriksaan Leopold serta Osborne test. Di sini ada linek yaitu untuk mendengarkan DJJ, dan selanjutnya di sini ada meteran. Biasanya kita menggunakan pitameter, ini adanya meteran ya untuk mengetahui tinggi fundus uteri atau TFU. Di sini kita akan menyarankan pada ibu hamil untuk berbaring senyaman mungkin. Baik, di sini kami akan melakukan pemeriksaan Leopold 1 hingga 4. Pertama-tama kita akan melakukan Leopold 1, di mana kita di sini menggunakan meteran atau pitameter. Namun yang tersedia di sini adalah meteran. Kita ambil dari angka 0 dari fundus uteri hingga ke simfisis pubis. Tapi kita sarankan dahulu kaki ibunya untuk ikut. Ibu, permisi, saya ingin tekukkan kakinya ya Bu. Baik. Lalu kita ukur dari fundus uteri ibu hingga simfisis pubis ibunya. Oke, baik. Di sini kita sudah mendapatkan hasil di angka 32 cm dari fundus uteri hingga ke simfisis pubis. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan Leopold kedua. Di mana Leopold kedua ini kita menentukan bagian janin yang berada pada sisi lateral maternal atau kiri dan kanan ibu dengan cara merasakan ekstremitas apakah ada seperti benjolan atau seperti papan yang memanjang keras. Jika kita menemukan itu, maka itu adalah bagian punggung dari bayi. Selanjutnya kita melakukan Leopold 3, yaitu menentukan bagian presentasi dari janin dan memastikan apakah bagian terendah dari janin ini sudah memasuk pap atau panggul atas. Di mana kita meraba perut bagian bawah ibu, dengan satu tangan menahan tangan atas rahim, tangan lainnya meraba bagian terbawah janin. Baik, selanjutnya Leopold keempat yaitu meyakinkan dari hasil Leopold 3 tadi sejauh mana bagian presentasi sudah masuk panggul dengan cara meraba perut bagian bawah ibu dengan kedua tangan seperti ini. Lalu dengan tangannya meraba bagian terbawah janin apakah sudah masuk panggul dengan sempurna atau tidak. Baik, itu adalah pemeriksaan Leopold 1 hingga 4. Baik, di sini kami akan melakukan pemeriksaan DJJ yaitu detak jantung janin dengan menggunakan linek. Ini merupakan alat linek. Baik, kita posisikan ibu hamil secara senyaman mungkin dengan posisi berbaring. Selanjutnya bersihkan area perut ibu dengan menggunakan olesan gel atau sebagainya, serta selanjutnya kita temukan
Putung maksimum adalah titik di mana detak jantung janin itu terdengar paling jelas dengan menggunakan linik ini. Selanjutnya, letakkan pada posisi perut ibu hamil dengan memegang pergelangan tangan ibu atau nadi ibu untuk menentukan jelas apakah kita benar-benar mendengarkan denyut jantung janin dengan linik ini, apakah kita atau tidak. Nah, disclaimer, jika kita mendengarkan tut tut tut, jika sesuai dengan denyut nadi ibu, maka itu bukan DJJ pada bayi. Jika suara DJJ itu tut 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 dengan laju begitu, itu yang dinamakan DJJ. Baik, di sini penilaian pada DJJ normal pada janin ibu itu adalah 110 sampai 160 kali per menit, dan ini kita dapat hasilnya normal. Dan di sini kita juga menggunakan pemeriksaan secara auskultasi atau dengan cara mendengarkan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Osborne test, di mana Osborne test ini kita menentukan atau menilai seberapa masuk kepala janin atau kepala bayi masuk ke pap, yaitu pintu atas panggul, yaitu dengan cara menaruh tangan kita di bagian bawah perut ibu, di bagian simfisis pubis ibu, di mana jika jari tengah lebih tinggi dari telunjuk seperti ini, berarti kepala dari bayi itu belum masuk pap. Dan jika jari manis lebih tinggi dari jari tengah, maka berarti kepala janin atau kepala bayi sudah memasukkan pintu atas panggul dari ibu. Baik, itu adalah pemeriksaan Osborne test.